Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi kelas 9, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang istilah pada pewarisan sifat. Nah, hari ini kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kita akan belajar tentang kromosom, DNA, gen, dan jang DNA. Mari kita simak baik-baik. Simak sampai akhir ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang namanya kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang membawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, kromosom ini letaknya berada di inti sel ya, di intel. Nah, contoh bentuk kromosom. Nah, ada kayak gini, macam-macam bentuknya, ada 4. Ada yang metasentrik, ada submetasentrik, aksosentrik, dan telosentrik ya. Oke, bentuknya bisa dilihat di sini. Yang ngebedain adalah letak ini ya, letak si sentromernya itu, yang tengah itu disebutnya sentromer. Kalau yang ini, yang lengannya itu disebutnya lengan kromosom. Nah, nanti ada juga yang namanya lokus nih, yang akan kita bahas tuh. Lokus itu tempat gen berada. Nanti dibahas ya di slide-slide selanjutnya. Nah, kromosom ini kebagi dua, yaitu ada yang namanya autosom dan namanya gonosom. Nah, autosom yaitu kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh selain jenis kelamin ya. Contohnya mengatur tentang enzim, ada yang mengatur tentang warna kulit, ada atau misalkan warna mata, bentuk rambut ya, ada yang lurus, ada yang keriting, itu diaturnya oleh yang namanya autosom ini. Nah, pokoknya selain dari jenis kelamin ya, selain jenis kelamin. Nah, kromosom tubuh ini, si autosom ini memiliki itu ada 22 pasang ya, ada 22 pasang atau berjumlah 44 buah ya. Ingat, satu pasang itu 2. Berarti kalau ada 22 pasang berarti 44 buah. Nah, yang kedua ada yang namanya gonosom. Nah, gonosom ini adalah kromosom seks, yaitu kromosom khusus yang menentukan, nah inilah yang menentukan jenis kelamin. Nah, kromosom ini berjumlah satu pasang atau 2 buah. Jadi kalau misalkan laki-laki mempunyai kromosom, nah kromosomnya itu XY. Kalau wanita beda, kromosomnya adalah XX ini ya, XX ini. Jadi satu pasang atau ada 2 buah. Nah, dengan demikian jumlah kromosom pada manusia ada 23 pasang atau 46 buah. Ingat aja dikali 2 ya. Dengan rincian kromosom laki-laki ditulis 44 AA. Nah, AA-nya ini adalah autosomnya ditambah XY ya, satu pasang XY yaitu gonosomnya. Ini artinya kalau XY itu laki-laki ya, atau 22 pasang autosom plus satu pasang kromosom XY. Nah, kalau wanita ditulisnya 44 AA plus XX ya, XX satu pasang kromosom XX ya, ini X. Nah, atau dibaca 44 buah autosom plus satu pasang ya, satu pasang kromosom XX ya, kromosom XX, atau 22 pasang autosom plus kromosom XX, satu pasang kromosom XX. Jadi jumlahnya ada 23 pasang atau berapa tadi? Ya dikali 2 ya, 46 buah. Oke, di tiap inti selnya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, di dalamnya itu ada bagian-bagiannya lagi, ada ribosom, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang namanya inti sel ya. Inti sel di sini, ini sel ya. Ini sel, ini inti sel di dalamnya. Nah, di dalam inti sel ada bagian lagi di sini. Nah, inilah bagiannya namanya kromosom ya. Nah, di dalam kromosom ini ada lagi yang namanya DNA. Nah, gitu.
Jadi di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom ada bagian namanya DNA. Nah, di DNA ini nanti ada yang namanya kebagi dua lagi ya, ada namanya gen. Satu lagi ada yang namanya jang DNA. Oke, nanti dibahas. Ini Bapak hapus dulu biar kelihatan. Nah, kromosom berada pada bagian inti sel ya, atau disebut nukleus. Nah, inti sel atau nukleus ini adalah bagian dari sel. Nah, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Nah, pada kromosom terdapat DNA. Nah, ini ya yang tadi ya. Oke, lanjut aja. Nah, kita tadi bahas DNA. DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribonucleic acid ya. Nah, DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel yang tadi ya, dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. Nah, DNA ini menentukan sifat organisme yang diturunkan. DNA terbagi dua, yaitu gen dan jang DNA. Nah, ini bentuk dari DNA ya. Oke, sekarang pengertian dari gen dan jang DNA. Nah, gen ini adalah bagian dari DNA. Gen adalah unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat bagi organisme hidup. Nah, jadi gen inilah yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat ya. Contohnya kayak yang tadi, bentuk rambut, warna mata, warna kulit. Ingat, si gen ini ada di dalam DNA dan DNA ini berada di dalam kromosom. Nah, yang tadi kita bahas ya, kromosom tentang pembawa informasi genetik yang tadi ya, yang di awal-awal. Nah, gen ini hanya sekitar 3% dari panjang total DNA. Nah, sedangkan panjang DNA-nya itu adalah 300 cm. Jadi kalau misalkan ini kita ibaratkan panjang dari DNA ya, DNA itu 300 cm. Nah, si gen ini hanya 3%-nya aja, mungkin segininya aja ya. Nah, segininya aja, yaitu sekitar 9 cm. Nah, yang sisanya ini adalah apa? Yang sisanya adalah jang DNA atau DNA sampah ya. Nah, fungsi gen itu mengatur perkembangan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Nah, terus apa fungsinya dari jang DNA? Nah, jang DNA ini salah satu fungsinya adalah untuk identifikasi, dan yang kedua untuk filogenik, yaitu mengetahui kekerabatan dari suatu makhluk hidup ya. Nah, misalkan apakah paus yang ada di suatu negara X itu sama dengan paus di negara Y gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya untuk mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup itu bisa di jang DNA ini. Nah, sedangkan yang mengatur pewarisan sifatnya seperti warna mata, warna kulit itu berada di di gen ini ya. Oke, sekarang kita bahas tentang sel diploid dan haploid. Nah, sel diploid atau 2N ya, yaitu sel yang memiliki kromosom yang selalu berpasangan atau punya 2 perangkat kromosom. Contohnya itu sel tubuh manusia. Sedangkan sel haploid yaitu kromosom yang hanya punya 1 perangkat kromosom, yaitu contohnya adalah sel kelamin atau gamet manusia. Jadi sel haploid ini cuman ada di sel kelamin ya, kelamin atau di gamet manusia, yaitu kemarin apa, di sperma, dan kalau di perempuan apa, di ovum ya, gitu. Sperma dan ovum itu selnya haploid, selebihnya itu sel diploid. Oke, nah manusia itu memiliki 46 kromosom ya, 23 kromosom diploid. Nah, 46 kromosom tersebut berasal dari ayah,
23 kromosom dan ibu 23 kromosom. Jadi gabungan ya dari ayahnya 23 ya, dari ayah, kromosom dari ayah itu 23 kromosom, dan dari ibu itu sama 23 kromosom. Ini kan kita anak ya, anak dari ayah dan ibu. Nah, dijumlahin menjadi 46 kromosom. 46 buah kromosom atau 23 pasang ya. Ya, pasang kromosom. Nah, contoh sel haploid apa? Nah, kalau contoh sel haploidnya yaitu hanya ditemui pada gamet, yaitu sperma yang tadi ya, dan ovum. Oke, coba kita lihat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kromosom. Ini ada kromosom, ada 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Di sini ada XY. Nah, ini artinya dia kromosom dari laki-laki ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 22 autosom dan 1 pasang gonosom. Setiap kromosom tersebut memiliki informasi tersendiri seperti bentuk rambut, warna mata, warna kulit. Nah, jadi ini kan tadi Bapak bilang kalau misalkan 23 pasang kromosom ini berasal dari ayah dan ibu. Nah, ya, misalkan yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini itu kromosom dari ayah. Ini kromosom dari ibu. Misalkan yang pertama ini menentukan jenis rambut, biar gampang. Misalkan rambut si ayah warna lurus. Oke, yang ini ya. Ini rambut si ibu keriting. Nah, kalau misalkan anaknya itu berambut lurus, berarti dia ngikutin ayahnya ya. Berarti kromosom ayahnya lah yang menang. Nah, sedangkan kromosom ibunya istilahnya kalah gitu ya. Nah, ini tuh disebutnya kromosom homolog, yaitu kromosom pasangannya. Ya, jadi kromosom sebelah kiri adalah kromosom homolog dari kromosom sebelah kanan gitu. Jadi ini saling pasangan ya. Gitu. Lagi ya, misalkan kromosom yang 13 ini menentukan warna kulit. Nah, warna kulit. Nah, ini yang sebelah kiri misalkan dari ayah warna kulitnya sawo matang. Yang kanan misalkan kuning langsat gitu ya. Oh, ternyata anaknya itu berwarna kuning langsat warna kulitnya. Berarti yang menang di sini adalah kromosom dari si ibunya gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak misalkan kamu punya buku nih. Tapi misalkan ada 23 bab. Nah, tapi dalam satu bab itu ada yang versi ayah, satu babnya lagi ada versi ibu gitu ya. Jadi seperti itulah ya diibaratkan. Nanti ada lagi misalkan warna mata, misalkan kromosom ke-16 itu warna mata dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang lokus. Nah, lokus ini merupakan lokasi gen di kromosom. Ini lihat tanda panahnya. Ini adalah lokusnya. Ini yang bertanda merah ini ya. Nah, ini berarti gennya tuh ada di sini gitu. Ingat tadi kromosom itu di dalamnya ada yang namanya DNA. Nah, di dalam DNA ada yang namanya gen. Satu lagi adalah jang DNA. Nah, si gen ini letaknya kan ada di kromosom. Nah, disebutnya itu lokus ya, lokus. Lokasi gen di kromosom. Nah, di mana lokasinya itu di sini. Ya, di sini misalkan. Oke, jadi lokus itu intinya adalah letak si gen di dalam kromosom.
Oke, itu aja mungkin untuk hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di WhatsApp, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen aja kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.